Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya dimanapun kamu berada ya. Tapi mungkin di Cicalengka dulu aja ya. Halo orang-orang Cicalengka. Mantap. Sekarang Rizky ditemenin sama Yoga Rahadian Fitra Yoga tentunya. Iya betul banget. Nah sekarang ini kita berada di episode 2 Semapka Podcast. Semapka Podcast. Kita punya ini nggak sih Pak tagline? Tagline, stay healthy, stay safety. Corona etama. Salah berarti ya. Nanti lah kita bikin headline-nya lah ya. Iya betul, itu wajib banget soalnya biar kalian juga pada tahu ya teman-teman. Ke Rizky dan juga Pak Yoga di sini juga ditemenin sama dua orang siswa SMA PGRI Cicalengka. Karena kenapa kita undang siswa yang kesini, narasumbernya siswa, karena kita bakal ngomongin bagaimana cara belajar yang baik dan juga benar di kalangan para siswa. Iya betul. Berdasarkan apa yang mereka pikirkan, kayak gitulah. Apalagi ditambahkan sekarang juga situasinya lagi pandemi COVID-19 juga nih ya teman-teman, dan kalian itu nggak bisa tatap muka juga gitu. Betul sekali. Tapi sebelumnya nih Ki, kita pengen sedikit mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian-kejadian kemarin-kemarin yang terjadi di Indonesia tentunya. Yang pertama kita turut berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa pesawat Sriwijaya Air. Betul. Yang jatuh di Kepulauan Seribu sana. Betul. Dan yang selanjutnya kita juga mau ikut berbelasungkawa atas kejadian longsor yang terjadi di daerah Cimanggung, tetangga kita nih. Iya betul, ini dekat banget nih, dan kemarin juga udah ada korbannya, beberapa korban kalau nggak salah juga. Betul. Oke, itu aja mungkin ya. Oke, dan seperti yang telah kita bilang tadi bahwa hari ini teman-teman kita bakal ngomongin soal bagaimanakah cara belajar siswa di kala pandemi dari perspektif siswa, kayak gitu. Udah siap kalian? Oke, perkenalkan diri dulu dong. Kan tadi baru sekilas nih ceritanya. Nah, kita dengerin suara mereka aja nih sekarang. Asik. Kenalin, nama aku Nazara Isa Adianti dari kelas 12 IPA 4. Kenalin, nama aku Puri Julianti Agustin dari kelas 12 IPS 2. Betul. Yang jadi masalahnya adalah bahwa viewers kita ini bukan hanya SMA PGRI Cicalengka, tapi juga ada juga di SMA 1 Depok misalnya nih ya. Dari SMA PGRI Cicalengka. Oke, gitu ya. Oke. Pertanyaan pertama dari Yoga dulu ya, Ki ya. Oke. Satu hal yang pengen kita tanyain nih sama teman-teman siswa yang ada di sini, Puri ataupun Nazwa, adalah pas waktu awal pandemi terjadi gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kaget nggak sih? Atau seneng nggak sih? Loh, libur kok. Atau libur jadi 2 minggu. Ayam. Gimana? Mungkin semua orang sama ya, awalnya kan emang dijanjiin buat libur cuma 2 minggu. Seneng banget. Itu hoax paling besar itu. Terus udah 2 minggu nih kayak mulai adaptasi, tapi kayak ditambah libur, akhirnya kebablasan sampai sekarang. Parah banget sih. Kalau dari Puri sendiri gimana? Ya awal-awal seneng sih, tapi langsung mikir, wah bisa-bisa uang jajan di stop nih. Mikirnya karena duit Tapi kalau misalnya sekarang kan udah gak bertatap muka juga kan ya, tapi kalian menikmati nggak sih sama sistem online kayak sekarang gitu? Pasti ada sisi negatif dan positifnya sih. Ya, bener. Nah, negatifnya tuh kadang kan nggak semua orang punya fasilitas yang memadai, dari mulai kuota, HP, terus kayak masalah komunikasi, manajemen waktu. Kadang kan kalau di rumah terus tuh ngerjain juga sambil rebahan, dan itu tuh emang bikin malas banget sih, parah. Asli, belum lagi tugas-tugas yang makin hari makin numpuk. Jadi biasanya yang kalau di sekolah itu bisa 2 jam itu maksimal banget lah. Sekarang gitu cuman 1 materi, tapi totalnya jadi cuma 1 hari gitu. Jadi kan kayak capeknya berkali-kali lipat. Okay. Jadi kamu capek ya? Tapi untuk tugas sendiri kalian keteteran nggak kalau misalnya online kayak gini? Parah banget sih, jadi emang kitanya kurang bisa manajemen waktu. Ditambah emang tugasnya nggak menyesuaikan sih, emang kurang menyesuaikan. Jadi belum punya arahan, belum punya waktu yang pasti buat ngerjain tugas. Jadi kadang malam, kadang sore, semaunya. Kadang meriam. Kadang sampai nggak ngerjain sih. Kadang enggak ya. Kadang-kadang orangnya tambah sekaya. Ini ada satu pertanyaan yang menggelitik sebenarnya nih. Ini pengen banget ditanyain sama guru-guru mungkin. Oke. Ini daily activity kalian selama pandemi ngapain aja sih kira-kira? Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi di rumah, siswa itu ngapain aja kira-kira? Serius mau nanya? Bener. Kalau aku mah simulasi mati sama mikirin neraka gimana.
Kalau Puri sih ya pasti bangun jauh lebih siang. Jadi udah sholat subuh tidur lagi nih. Terima kasih, itu adalah kebiasaan saya. Terus apa lagi gimana? Terus ya mungkin absen jam 9. Itu pas deadline-nya langsung absen. Oke, Iya, ada absen terus, ya di sini. Ya paling ngerjain sampai jam 5. Nanti dilanjut lagi kayak Jam 5 sore? Iya. Subhanallah. Iya kan, Itu jam 5 sore? iya kan ditumpuk-tumpuk dari yang hari sebelumnya tumpuk. Jadi ya pokoknya banyak banget ya, kalau udah numpuk pasti dikebut. Lebih ke kolektor tugas ya. Iya, baru tugas batas. Najwa sendiri? Bangun sih emang Najwa kebiasaan habis sholat subuh langsung mandi, langsung aktivitas. Sholat subuh jam berapa? Jam 5 lah. Mandi jam 5 berarti? Iya. Ih, gedenya. Enggak. Tapi benar loh, ada satu penelitian mengatakan bahwa kalau mandi sebelum subuh, sebelum sholat subuh itu adalah yang paling sehat. Oh iya? Bener. Jadi emang jarang banget sakit. Jag-jag bugar berarti ya? Berarti yang mandinya siang jam 12 kayak gitu gak sehat? Itu enggak, Tapi- itu nggak sehat. Enggak, iya. Katanya nih. Tapi tetap aja langsung rebahan. Katanya sih di atas. Udah absen langsung Netflixan, drakoran. Iya. Bener. Tapi katanya kalau misalnya mandi di atas jam 10 emang udah agak baik sih. Betul. Kayak gitu. Tapi itu juga menjadi sebuah PR tersendiri nih ceritanya, terutama buat guru-guru nih ya, mungkin guru-guru dari sekolah manapun, perkara tugas nih, Mas Menteri juga kan udah bilang jangan terlalu ngasih tugas yang memberatkan siswa, gitu lah ya, itu nggak sih kira-kira. Tapi yang jadi masalahnya adalah kita guru misalnya nih ngasih tugas yang tidak terlalu memberatkan dari pemikiran guru, tapi siswanya sendiri yang harian gimana ceritanya itu? Males nggak sih kalau ngasih tugas, kalau ngerjain tugas? Kalau buat Puri sendiri sih nggak males gitu, malah Puri kayak seneng gitu buat. Jadi ada kerjaan di rumah, soalnya ya Puri cuma diam nonton gitu. Baru dengar ada siswa yang senang sama tugas. Soalnya ini kan di depan kamera ya. Nah, enggak serius asli. Apalagi semester 5 gitu. Pas udah tahu, oh ternyata daring tuh kayak gini. Jadi kayak lebih ya udahlah, jalanin aja. Jadi harus lebih kayak bersahabat. Ya udah ini hidup baru, ya udah jalanin aja. Hidup baru, koin baru. Kalau dari Najwa sih, kalau misalnya daring tuh emang nggak punya waktu batas penyesuaian, jadi terus aja kita tuh penyesuaian. Nah, yang susahnya tuh emang kayak tugas, kayak gimana ya? Jadi perharinya tuh emang mapelnya terlalu banyak, ditambah tugasnya. Semester 2 sekarang. Tugasnya tuh emang bukan ngerjain online aja, belum kita harus ke sekolah, ke rumah guru, dan itu tuh emang jadi buang-buang waktu yang banyak gitu kan. Maksudnya tuh kan bisa lewat online. Niatnya sih kayak gitu pikirannya. Terus kan kalau misalnya daring kayak gini kan pasti adalah titik jenuhnya pasti kan ya. Soalnya Rizky juga ngerasain. Nah, aktivitas kalian buat ngilangin jenuh ini kayak gimana sih? Nonton drakor. Oke. Full time. Tapi bisa sambil belajar bahasa Koreanya juga? Enggak. Oh enggak, berarti apa yang diambil di drakor tersebut apa, Pi? Ya gimana ya? Bucin. Hiburannya aja. Oke. Jadi sekarang ceritanya Puri itu jadi Chansa Enggak. dan juga di sini jadi Kim Tan. Lupa. Nggak tahu. Apalagi Korea mah Kim Jong Un yang unggul. Kalau Najwa emang kadang suka diwajibin buat nonton film, kayak nonton film barat, karena emang beda. sekalian belajar. Kadang kan emang mama bisa bahasa Inggris, jadi ya udah kayak bahasa internasional tuh emang harus bisa lah. Emang wajib Jadi sekarang. Korea tuh emang gimana ya, distracted banget lah gitu. Jadi seianya kalau misalnya nggak ada pembelajaran pun jangan terlalu berlebihan sama sesuatu. Betul. Oke, maksudnya berlebihan tuh kayak gimana sih? Kadang kan anak-anak zaman sekarang kayak mulai dari SD, SMP kayak seharian tuh nonton drakor terus kayak apa manfaatnya, sedangkan kan kalau misalnya nonton film barat bukan berarti masing-masing juga punya nilai positif dan negatif. Betul. Nah, negatifnya tuh emang Korea tuh emang agak banyak. Bener banget. Kayak anak zaman di bawah umur tuh kan belum tentu adegan semuanya tuh lulus sensor. Betul. Jadi- Tapi kalau kita nonton di video.com, video premium, iya. itu disensor loh. Enggak loh. Adegan-adegan 18 plusnya iya. Oh, Tapi kalau kiss masih. Ya ini anak SMA udah tahu kiss. Rizky sendiri udah pernah kiss. Astagfirullah, ibu jangan pernah ya, sumpah ya. Bahaya. Udah, jangan ngomong masa lalu. Oke. Maksudnya masa lalu ya, kan udah ngomong sumpah. Oke, selanjutnya nih ceritanya kan Najwa ataupun Puri sekarang udah kelas 12 ceritanya. Betul nggak sih? Ya.
nggak ada UN, seneng nggak? Gimana ya ini sih gimana ya, emang kan sekarang tuh daring ya, kalau misalnya gak ada UN ya emang harusnya mungkin kayak gitu, soalnya kan UN itu butuh persiapan pembelajaran biar matang juga, sedangkan sekarang kalau misalnya daring kita tuh kayak cuman memaksimalkan informasi dari guru, internet, nah kayak gitu, jadi kayak kurang paham lah kalau misalnya kita tuh pengen lebih paham harus ikut bimbel atau jadi kayak emang harusnya sih kayak gini gitu. Tapi menurut Nazwa sih mendingan ada sih, jadi kita tuh kayak nggak karuan banget sekarang, seriusan kayak nggak ada namanya kayak penjelasan, oh ini nanti gini-gini ya, jadi gimana ya, kita tuh masih belum tahu arah banget nih mau kemana, gimana, lulus gimana, kayak masih bayang-bayang banget arah. Terus ini juga punya pertanyaan sih, tapi mungkin pertanyaannya lebih ke guru aja ya, Pak Yoga sebagai gurunya sekarang nih. Kalau misalnya UN kan ada NEM kan ya, NEM ya namanya ya. Kalau misalnya sekarang nggak ada UN, ada NEM juga tetap? Oh, nggak ada. Nggak ada. Ambilnya dari nilai ijazahnya doang, dari rekapitulasi semester 1 sampai dengan 6. Atau enak dong ya kalau misalnya kalian mau masuk kerja ke BUMN kan biasanya suka ada persyaratan harus segini NEM-nya nih. Kalau misalnya nggak ada berarti nanti gimana ya? Tapi yang jadi masalahnya sekarang BUMN juga susah sih kayaknya kalau via ijazah doang gitu kan. Jadi ya nggak tahu sih lah. Gue juga nggak tahu sih apa yang pemerintah syaratkan untuk perekrutan BUMN saat ini. Ya gue juga kurang tahu. Tapi yang jelas sekarang kelas 12 kelulusannya hanya via satu hal doang, USBN. Udah cukup, nggak ada lagi. Iya itu juga take home kayaknya. Kalau untuk di SMA PGRI Cilandak take home kayaknya. Mantap. Oke, itu dia. Gimana perasaannya tidak akan memakai baju SMA lagi? Sumpah sih, kayak itu tuh udah puncaknya kelas 3 tuh, kayak dari mulai perpisahan, kayak udah mulai pelepasan eskul, kayak sumpah memorable banget sih kalau dari mulai nangis-nangis lihat nilai NEM gue tinggi. Iya, sumpah kayak belum masih percaya gitu. Ternyata kita tuh bakal jadi angkatan corona lagi. Malah yang terparah deh kayaknya, 1 tahun full nggak sekolah. Kita 1 tahun full nggak masuk sekolah sih. Mantap jiwa. Tapi semoga kalian menerimanya harus legowo juga gitu kan. Gimana? Mau kuliah atau kerja atau gimana? Atau langsung nikah? Apaan sih? Pengen kuliah sih. Pengen kuliah? Planningnya kuliah. Terus juga kuliah. Tapi ambil jalur SN. Iya ya, semoga aja. Kalau Puri sama juga? Sama. Terganggu gak sih persiapan teman-teman semua dengan adanya pandemi ini terhadap kuliah, persiapan kuliah Puri ataupun Nazwa? Keganggu gak? Ganggu banget sih. Jadi kayak mulai perbaikan nilai, komunikasi guru, konseling gimana nanti kuliah. Via WA tuh emang kayak gimana ya? Kadang kita tuh males ngetik panjang-panjang atau misalkan mau nelpon pun itu agak kurang sopan kan jatuhnya. Iya betul. Soalnya kan sampai juga kalau misalnya kita ngobrol ke orang secara langsung gitu, kalau misalnya lewat daring kayak gini dan juga ngobrol langsung kan itu dampak psikologis yang didapatnya juga beda gitu. Betul. Jadi belum bisa menggambarkan nih, kayak kita kan belum dapat konseling juga. Jadi kayak kuliah tuh belum sempet tanya-tanya lah istilahnya, kita tuh minatnya di mana, terus passion kita di mana. Itu tuh kayak belum nanya-nanya. Soalnya kalau misalnya lewat chat juga ngerasa terbatas juga gitu kan. Bener. Takut gangguan. Tetap aja harus ke sekolah kalau mau konseling ya. Iya banget. Jadi emang susah banget sih, kayak konseling sama guru pun kadang kita nggak tahu gurunya yang mana. Karena bener itu rih banget nih, kita tuh nggak tahu guru kelas 12 siapa aja. Oh iya betul. Baru-baru. Betul. Waktu itu juga ada kelas 10 yang baru, katanya itu dimarahin sama guru gitu kan ya. Terus yang dimarahin sama guru itu gak tahu, pokoknya guru yang itu aja. Gak tahu juga sama gurunya siapa soalnya kan. Iya emang gitu. Iya sama, guru-guru juga nggak tahu ini muka kelas 10 yang kayak gimana ini. Kita belum tahu juga. Ini misalnya si A nih anaknya agak sedikit pinter. Nah kita nggak tahu anaknya yang mana gitu kan. Jadi kita nyangka si A semua kelas itu si A aja semuanya pinter semua, padahal enggak kan. Bahaya. Tapi kalau misalnya kalian nih udah ada minat mau kemana gitu kuliah nanti? Udah pasti sih, soalnya emang udah diminta data juga buat sekolah. Jadi kayak udah cepet banget buat mutusin. Soalnya kan emang kita mau apa ya, kayak pembelajaran pun kita kayak cuma berapa persen aja. Jadi bingung banget, parah. Tapi niatnya kalian mau kuliah kemana nih nanti? Nazwa duluan. Insya Allah sih ke Unpad. Amin. Ambil fakultas kedokteran gigi. Dokter gigi ya nanti.
nanti kalau misalnya Nazo jadi dokter gigi, nah Ega kan agak sedikit nggak enakan di sini bolong-bolong giginya, nanti ku Nazo dioperasi gratis ya. Mau dijahit juga mau juga. Sama satu lagi ini request aja gitu kan, kesian teman Ate diramat kan. Juga harus dioperasi. Oh ini mah harus dirombak dulu. Ya. Body shaming. Tut shaming. Oh ya, tut shaming. Poy. Kalau Pri insya Allah ke UPI Amin. ngambil jurusan PGSD. Soalnya kalau ke SMA gampang ya, majek budak minta duit. Kalau ke SD itu gampang. Iya, tapi kan soalnya Puri tipe kalau orang yang suka ya sama sayang gitu sama anak kecil. Kalau sama dia sayang. Kebetulan operator kita juga anak kecil ya. Oke. PGSD, amin. Mudah-mudahan Amin. tercapai lah ya. Ya. Just for your information, di SMA PGD Calengka tahun kemarin itu ada 15 siswa yang masuk ke universitas negeri gitu. Alhamdulillah. Ya. Beberapa di antaranya PGSD. Asik. Selamat apa sih sekarang tuh? Pagi, siang atau malam buat Neng Rani Fitriani sama Neng Lala Karmila Sari. Asik. Oh iya. Di PGSD UPI mereka. Ntar perlu nyusul ya. Asik. Ya, amin. Amin. Nyusul kemana? Terus ini juga pengen nanya sih, ini kan kalau misalnya udah sekolah lewat daring kayak gini, kan aku juga mahasiswa nih, kan absen juga nih lewat online. Kadang kan ada tenggat waktunya gitu kan ya. Ini kalau misalnya tenggat waktunya kelewat, kan gimana sih? Masih bisa absen atau enggak? Enggak bisa lah. Nggak bisa. Tapi tetap bisa diakses. Enggak. Oh enggak? Enggak, jadi kayak ada pemberitahuan masa batas waktu. Iya. Oh, kalau amat tetap bisa langsung absen. Jadi emang kadang kekejar waktu. Kayak bangun kan belum tentu semua orang stay on HP-nya. Iya. Jadi kadang punya aktivitas lain. Jadi kayak wah ini harus absen dulu. Jadi kayak nunggu dulu jam 7. Baru tidur lagi ya. Baru tidur lagi. Kayak meskipun pakai alarm, dan tipe orang yang nggak bisa bangun banget kalau pakai alarm. Kalau dengar suara mama baru kayak teh bangun, itu demi apa langsung bangun. Meskipun kecil. Iya. Kok kalau aku mah gak bisa kayak gitu. Gak bisa serius, gak bisa bangun. Bangun, enggak pasti adalah piring pecah satu piring pagi lah. sih. Tapi pendapat dari Pak Yoga sendiri nih sebagai guru, dengar keluh kesah siswa tadi tentang absen yang bisa telat karena ada aktivitas lain juga, gimana tuh? Cuma satu kali mas sebenarnya sih. Apalagi yang bisa kita lakukan? Oh. Nah, iya. Kita nggak bisa ngelakuin apapun lagi, ya udah. Kata pemerintah kayak gini, ya udah kita laksanain aja. Mau gimana lagi? Siswa misalnya ada A, B, C, D soal keluhan, sama guru juga gitu kan. Kita juga ngeluh loh gitu, maksudnya kayak gitu. Cuma ada kayak gimana lagi? Apa yang bisa kita lakukan kecuali ya udahlah sabar aja, terima aja dulu gitu kan. Siapa tahu kedepannya lebih baik lagi gitu kan. Apalagi sekarang kan katanya ada vaksin nih ceritanya. Oh iya. Asik. Mudah-mudahan dengan vaksin tersebut bisa membuat si penyakit ini cepat hilang deh dari bumi Indonesia. Amin. Khususnya dari bumi Cicalengka lah ya. Amin. Khususnya lagi dari bumi PGRI lah. Lebih khususnya lagi dari saya pribadi lah. Kayak gitu. Maksudnya tuh siswa maupun guru punya tanggung jawabnya masing-masing sih ya. Pasti harus mengoptimalkan juga. Wow, kalau boleh bicara sedikit, kalau boleh cerita sedikit, kalau siswa kan misalnya nih ya nyiapin materi atau misalnya hanya nerima materi hari itu aja gitu kan. Kalau guru nyiapin materi online itu double kerjanya loh sebenarnya. Kita harus nyiapin materi dari 1 hari sebelum atau mungkin 2 hari sebelum. Kita nyari modul ataupun juga mungkin nyari video yang cocok dengan pembelajaran hari tersebut. Oh gitu kan. iya. Itu lebih menyita waktu daripada belajar di kelas. Beneran. Kalau belajar di kelas, wah gampang lah ya. Kalau jadi kelas tinggal A, B, C, D, udah tugas beres, udah kayak gitu. Kalau online beda lagi cerita. Belum lagi kita mesti ngadepin siswa-siswa yang misalnya yang nanyain, Pak ini gimana? Pak ini gimana? Itu bukan satu loh, 40 sekali. Kita harus ngebalas satu-satu. Kalau kita lagi nggak mood kan, udah ngantepin aja lah gitu kan kayak gitu. Tapi kan nggak bisa kayak gitu juga. Tapi pasti ada tuh siswa yang bilang kayak gini, guru teh kieu tepat respons. Ada kayak gitu. Serba salah lah pokoknya, serba salah. Soalnya kan murid juga kan hampir ratusan, pasti yang nanya ke guru mapel tersebut pasti juga banyak juga gitu. Soalnya kan ini juga ada loh nih guru asal satu guru juga ada yang status WA-nya P lain assalamualaikum.
Soalnya kadang ada siswa juga nih, ini paling ngasih informasi juga ke siswa, teman-teman siswa semuanya, kalau misalnya untuk menghormati guru juga kan ada ya salam ya. Betul. Assalamualaikum, jangan cuman Bu ini gimana, jangan spam juga gitu. Soalnya kan guru juga sama manusia kayak kita, juga punya waktunya sendiri kayak gitu. Satu lagi keluhan dari guru-guru mungkin ya untuk siswa juga, kalau misalnya pengen nge-WhatsApp guru ataupun juga nge-Telegram guru, nge-line guru apapun istilahnya, jangan sampai lebih dari jam 11 malam lah, please. Ini ada juga ya ada yang nanyain ke Yoga, Pak, bla 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 bla, pas dia setengah 12 malam, ini apaan gitu kan, ini lagi santai tidur, ternyata kenapa sih gitu kan. Tapi dibalas sama Bapak? Dibalas, kasihan Mas. Ya itu dia, serba salah sih sebenarnya. Harus saling memahami karena gitu. kita Iya. pun nggak tahu, jadi kan emang belum pernah ketemu, jadi emang belum tahu sifat guru masing-masing. Iya. Jadi kan nggak tahu nih gurunya sering cranky nggak kalau kita chat. Kadang kan nih kalau misalnya di kelas aja kita nanya nggak sekali 2 kali. Ya. Ya, apalagi di WA nih. Betul. Kayak Bu ini. Sedangkan kan gurunya nggak tahu lagi apa. Jadi emang harus saling memahami sih ini intinya mah. Asli betul. Udah sampai mana ceritanya? Gini, pertanyaan dari Yoga mah cuman gini. Pelajaran paling susah waktu daring. Matematika. Kenapa matematika? Karena matematika itu bukan suatu hal yang bisa tertulis. Jadi emang harus butuh penjelasan. Kadang kan kalau video pun kayak nonton video itu kan nggak ada sesi tanya jawab ya. Jadi kita tetap bingung nih kan, harus kayak gimana. Gak ada respon balik lah istilahnya, makanya nanyain rumus nih kan guru otomatis harus nulis juga, jadi kan kita nggak enak nih mintanya kayak gimana, serba nggak enak. Betul sih ya. Bener-bener. Susah tidak. Coba kita praktekin misalnya kita Zoom meeting pakai mata pelajaran matematika, bisa nggak sih kira-kira? Susah sih kayaknya. Kayak Kita bayangin. jadi guru tuh satu di antara ratusan, jadi kan kadang nggak kelihatan juga. Toh kan kalau misalnya belajar secara tatap muka pun masih ada beberapa siswa yang emang susah buat menyerap matematika itu sendiri gitu, apalagi kalau misalnya online kan ya. Dan guru pun emang dikejar waktu, jadi nggak bisa bahas materi itu terus. Jadi kitanya juga harus ngikutin ritme gurunya. Yang paling susah? Apa ya? Matematika sih sama, tapi ada ekonomi juga, tapi mungkin ya tingkatnya lebih atas matematika. Keluhannya juga sama persis kayak Najwa, tapi sering komplain gitu sama gurunya, tapi kayak lebih gak enak ke gurunya gitu. Ya gurunya juga pasti pusing lah ya gimana. Harus ngejelasin, harus ngasih materi gitu yang biar masuk, tapi mau segampang apapun, mau dikasih video kayak gimana pun ya kalau misalnya emang gak ngerti ya tetap gak ngerti. Sekarang nanyain ke gurunya kayak gimana gitu, gak enak juga ya ke gurunya. Tapi pasti kayaknya kalau Puri lebih gampang deh online-nya. IPS loh. iya IPS. IPS lebih gampang kayaknya. Betul nggak sih? Enggak sih, enggak juga. Enggak juga. Malahan IPS tuh kayak lebih diberatkannya itu sama catatan. Ya, jadi enggak di hitungan atau enggak di hafalan, tapi di catatan. Oke. Kalau IPA kan Nazwa udah jelas nih, fisika. Iya. Susah itu gimana cara online-nya? Kimia, H2O, NO3 misalnya kayak gitu. Gimana itu cara belajarnya? Itu kan harus istilahnya harus ada penjelasan lebih lanjut lah ya dibanding online. Apalagi kan kalau kimia kadang suka ada prakteknya juga kan ya. Pernah disuruh praktek secara online juga nggak di lewat video gitu, kalian rekam Pernah terus? ya, Nas? Biologi sih pernah, kayak Apa? bikin yogurt gitu. Emang yogurt. kelompok juga, jadi emang disuruh bikin video kayak gitu-gitu. Pernah disuruh ngebunuh kodok nggak? Serius ini? Enggak lah, enggak. Ngebedah kodok? Oh nggak pernah? Enggak lah. Diberkati kalian ya. IPS praktek nggak sih? Enggak. Kalau video enggak ya? Enggak. Oh, Ya IPS itu ya mungkin kelas tersantuy ya. Hey, Santuy, santai. Biasanya kan paling cuma nulis, itu juga ada hafalan tapi cuma BTHQ. Pasti kan semua orang juga bisa lah ya hafalan Quran gitu. Kocok saha. Ini kan kebetulan ada anak IPA sama juga ada anak IPS nih. Ini kadang ada hal yang unik sih. Kadang ada kayak gini di Instagram atau Instagram gitu kan. Anak IPS yang punya rumah sakitnya, anak IPA yang jadi dokter. Hey. Coba gimana kalian? Coba debatan yang itu. Ya, itu mah tergantung Iya. orangnya. Kadang lah anak IPS juga kadang lebih
Gimana sih? Tapi IPS bener jago dalam hal keuangan harus diakui. Oh, masa? Soalnya anak IPS terus sama teman-teman juga babari kena banget. Niko sih. Lebih gampang bisa itu. Aduh, nah pengen nanya nih tanggapan orang tua Puri ataupun Nazwa terhadap sistem belajar online ini. Pernah ngomong gak sih, nasi teh nih online terus, nasi menikir terus kayak gitu? Enggak, kalau buat Ibu Puri sendiri enggak, paling selalu support gitu. Malah kayak disabar ya, gak apa-apa capek juga, gak apa-apa kan. Yang penting hasilnya. Ibu idaman ya? Ibu idaman itu, betul. Coba kalau aku kiok kene. Kalau Nazwa sendiri gimana? Iya sih, ngedukung kayak ya disediain aja, maksudnya teh kayak apa yang dibutuhin kayak lebih diperhatiin karena emang gimana ya, kita tuh udah di akhir lah istilahnya mah, kayak emang harus maksimal banget dukungan orang tua, entah dari moralnya mungkin kayak didukung, teh ini bentar lagi juga beres kayak gitu. Iya benar, sama Puri juga. Mantap juga. Tapi ada jokes zaman sekarang nih cerita. Dulu sebelum pandemi COVID-19 ini kan ada satu anak-anak suka main HP nih ceritanya itu. Anak-anak suka main HP. Nah, sama orang tuanya itu suka dilarang kan ya? Iya. Main HP terus. Asik. Nah, sekarang anak-anak malah disuruh main HP sama ibunya. Itu buru kena diajar HP nama tuh. Bener gak sih kira-kira? Betul. Bener. Ya terbalik. Terus ada ini juga waktu tatap muka, kalian kalau mau tidur di rumah aja. Oke. Sekarang di rumah aja. Bahkan lebih banyak tidur. Tapi kalau nggak absen tetap nggak masuk absen ya. Iya, kalau nggak absen tetap aja masuknya ke tidak mengisi absen online itu di rapotnya itu. Mantap jiwa. Tapi untuk absen sih Nazwa belum pernah kosong. Keren sih. Pernah ada kendala kuota nggak sih kira-kira? Pasti sih ada, kan itu mungkin karena ya Puri biasanya beli paketnya yang 3 hari gitu ya, jadi biasalah ngikutin sama uang gitu, tambah kan emang selama di rumah otomatis kan kayak pemasukan dari ibu lebih dikurangi gitu ya, kayak ya kan kayak gak apa-apa Ri, banyakin makanan aja, uang mah dikit aja gitu, yang penting ada buat ditabung. Nah uang tabungan itu separuhnya ya Puri beliin kuota. Kalau Nazwa sih kan ada wifi di rumah sih. Tapi pernah terkendala nggak sih kuota ataupun wifi misalnya ada masalah apapun itu loh? Belum pernah sih, kayak jadi emang masang wifi itu emang dari awal pandemi banget, jadi kayak ini mah udah, soalnya kan emang jadi konsumsi kuota tuh emang jadi tinggi, kayak makin gak beraturan, kadang kan yang harusnya sebulan seminggu juga udah habis nih. Iya betul. Nah sedangkan kan kita nggak ada pemasukan, otomatis kan orang tua ngerasa berat juga. Sedangkan kalau misalnya pakai wifi itu tuh kayak ya udah sekeluarga gitu kan, jadi emang lebih hemat sih. Oh iya, sekalian juga gitu. Solusi berarti. Iya, solusi. Cuma kan ada kuota dari pemerintah loh. Iya ada. Ada kan? Ada. Dipakai nggak? Kartunya hilang. Ini Puri ini ya jujur aja ya, sebenarnya Puri itu dipakai, jadi Puri itu kayak pakai aplikasi VPN gitu. Iya. Bisa ternyata. Solusi lagi. Ternyata karena ada beberapa siswa juga yang bilang bahwa itu sebenarnya kuota belajar itu bisa dipakai untuk TikTokan loh. Iya, emang ini maksudnya. Mana aja? Bisa ya? Iya bisa. Ntar juga Pak belajar dulu dah kalau kayak gitu. Maksudnya juga punya kartu kuota belajar 117 GB nggak dipakai. Lumayan kan, bisa download itu. Download berapa film itu. Mantap. Oh iya, tadi kan kalian juga ngebahas tentang kayak kesian juga sama orang tua yang jadi punya beban lebih gitu kan, kalau misalnya jadi daring kayak gini. Kalian juga ini kalau misalnya Rizky sendiri kan pernah dengar nih ada orang tua yang bilang online aja terus ada SPP terus harus bayar. Pernah ngeluh kayak gitu masih orang tua? Ada gak ya pernah kayak gitu? Enggak sih. Pernah sih. Soalnya kan guru juga butuh waktu buat bikin materi. Belum guru juga kan sama-sama ngeluarin kuota. Belum harus balesin anak-anaknya. Kayak ya udah seimbang gitu. Tapi kan mungkin ada beberapa orang tua juga yang hanya melihat dalam satu sudut pandang aja. Iya, ada sih kadang orang tua gitu. Jadi kan Puri juga dapat info dari temen gitu. Kalau kata temen itu orang tuanya ngeluh terus gitu. Kenapa sih bayar SPP sedangkan sekolah di rumah gitu. Iya, sedangkan sekolah aja di rumah aja gitu. Padahal kan kalau misalnya dilihat lagi kan guru juga ngasih pelayanan, ngeluangin waktu buat ngasih materi terus ngejawab pertanyaan. Mungkin
mungkin mikirnya kayak fasilitasnya kita juga nggak nempatin mungkin kayak gitu yang mikirnya dari orang tua sendiri. Nah dari Pak Yoga sendiri sebagai guru gimana tuh? Sebenarnya sih kalau dari Yoga pribadi korelasi antara SPP dengan orang tua itu kewajiban sebenarnya. Pas waktu mereka mendaftarkan anak ke sekolah ini berarti mereka juga sebenarnya harus punya kesadaran dan juga tanggung jawab bahwa menuruti segala aturan dari sekolah ini. Agreement ya? Agreement kayak gitu. Dengan hal tersebut kayaknya harusnya buat Yoga pribadi harusnya sih SPP itu bukan masalah yang harus gedein gitu, bukan masalah yang harus diungkit ataupun apapun istilahnya kayak gitu, karena itu udah sebuah kewajiban sebenarnya karena mereka misalnya orang tua masukin anaknya ke sekolah ini, itu kewajiban mereka buat menuruti apapun aturan yang ada di sekolah ini kayak gitu sih. Apapun keadaannya. Dan kebetulan juga sama apa yang dibilang Nazwa sama Pori tadi, bahwa guru itu mempersiapkan materi itu buat Yoga pribadi 2 kali lebih capek daripada siswa beneran di waktu kayak gini tuh. Dan ya gimana lagi ya tuh, tidak ada yang bisa dikatakan lagi selain daripada itu sebenarnya. Betul. Hares ya tuh dah. Nah kan kalian sebagai siswa juga udah ngedengar keluh kesah dari guru sendiri gitu kan ya. Pendapat kalian gimana nih? Ya wajar lah, maksudnya tiap siswa, tiap guru pasti punya keluhannya masing-masing. Dan kita tuh kadang harus ngeluarin unek-unek gitu loh supaya kita juga saling memperbaiki. Kayak misalnya kadang kan guru ada yang nggak ngerti nih, misalnya si siswa ini tuh nanyanya kurang sopan. Dan kemarin tuh emang ada kayak apa ya, yang ngeluarin unek-uneknya di media sosial kayak ada juga kurang pantas. Betul. Ada. Pastilah kalau misalnya yang tahu sama salah satu ini pasti tahu masalahnya kenapa. Nah, itu dia salah satu hal yang jadi masalah keluhan dari guru-guru itu kalau misalnya ada apa-apa soal sekolah ataupun soal pelajaran, baiknya sih langsung diobrolin dulu sama gurunya, sama sekolahnya dan sebagainya. Jangan dulu diobrolin lewat media sosial. You know lah ya, media sosial sekarang tajamnya kayak gimana gitu kan. Mantap banget menyebar. Gitu dia. Makanya lebih enak kita bersilaturahmi dulu deh, berinteraksi dulu sama orang yang ditujunya, ataupun istilah kerennya apa sih? Tabayun. Istilah kerennya itu. Nah, keren banget, seru banget obrolan kita hari ini, teman-teman semuanya. Ya, gimana lagi ya tuh lah ya. Tapi sebelum ditutup nih podcast anjir ditutup gila ya. Astagfirullahaladzim dulu. Masih muda jadi kaget. Kalau misalnya kalian sendiri nih, kan udah nggak dengar keluh kesah dari Pak Yoga sebagai perwakilan dari guru sendiri gitu. Mungkin untuk guru-guru yang lain ada yang pengen kalian sampaikan enggak? Lebih bisa manajemen waktu. Jadi kan murid tuh misalnya tugasnya kayak bikin proposal kayak gitulah, yang di print segala macem, bisa kasih waktunya yang agak panjang meskipun ya seminggu lah gitu. Jangan nanti pertemuan selanjutnya kayak bikin lagi. Itu tuh emang nguras waktu, uang. Iya. Kalau dari Puri? Kalau dari Puri sih pengennya gitu buat ke guru. Ini ke guru coba. Buat ke guru tuh kayak lebih mengurangi sedikit catatannya ya. Ya mungkin kalau misalnya menurut guru itu 2 halaman ya sedikit lah. Tapi menurut kita yang ditulis itu tuh banyak. Lihat ini tangan Puri sendiri sampai nggak lepas. Mungkin dari Puri itu kayak gini, dikasih 2 halaman ditambah sama tugas-tugas yang lain pun kan beres. Satu hari pun kan pelajarannya bukan itu aja. Iya, kalau misalnya dibandingkan sama semester yang lalu ya, semester lalu masih agak mending ya. Setiap satu mata pelajaran pertemuannya 2 minggu sekali. Nah sekarang jadi 1 minggu sekali, jadi kayak keburu-buru gitu sampai ya kejadian kayak gini, saking nggak mau telatnya, nggak mau ketinggalan pelajaran. Oke. Iya. Ya paling kalau pesan dari Rizky sih pengen ngasih pesan juga nih, tapi lebih ke siswa mungkin ya, sama guru juga termasuk. Mungkin untuk guru-guru juga kadang ngerasa kesal sama siswa yang berperilaku nggak sopan lewat chat kayak nge-p atau tanpa salam sedikit pun mungkin. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi ke latar belakang mereka sendiri, mungkin kan kita nggak tahu juga ya latar belakang keluarga mereka atau mungkin mereka itu kayak gimana juga. Mungkin sebagai guru juga harus bisa lebih bijak dalam menanggapi hal itu ya, Pak. Harusnya sih ada kalau Yoga sih berpendapat bahwa kalau misalnya nanti ada tetap muka kembali, amin ya kan? Amin. Ada satu pelajaran adab dan juga sopan santun dalam bermedia sosial sih. Ya minimal 10 menit, 5 menit sebelum pelajaran dimulai ada hal tersebut dulu dari guru pada para siswa. Bagusnya kayak gimana, karena sekarang kita hidup di zaman yang tanpa media sosial, apalah kita gitu kan, kayak gitu. Jadi ya harusnya sih ada pelajaran seperti itu
minimal mengingatkan pada siswanya, gini loh adab bermedia sosial yang baik itu kayak gitu. Tepuk tangan lu dong. Tangan lu. Nah, sekali ini dia Smart Cup Podcast episode 2 barengan Pui dan juga Nazwa. Iya. Dibalik ya. Terima kasih buat Puri dan juga buat Nazwa yang udah ngeluangin waktunya di kala pandemi kali ini. Mudah-mudahan lancar UN-nya. Nggak ada ya. OSBN. Lancar USBN-nya, masuk ke jurusan favorit di kuliahnya. Amin. Dan nilainya gede. Amin. Gitu. Oke, thank you buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.